Gunung-gunung di dunia telah lama menjadi saksi sejarah peradaban manusia. Dari Himalaya yang menjulang hingga Andes yang terhampar luas, semua memiliki keindahan dan rahasia masing-masing. Namun, di antara semua gunung yang pernah dikenal, ada satu nama yang selalu disebut dengan penuh keheranan, Gunung Kaf. Gunung ini bukan sekadar puncak biasa, melainkan diyakini sebagai induk dari seluruh gunung di muka bumi. Dalam banyak riwayat, Rasulullah sendiri pernah menyebut tentang keberadaannya, bahkan menyingkap sebagian dari rahasia yang tersimpan di balik dinding gaibnya. Misterinya begitu pekat, hingga para ulama dan ahli tasawuf menyebut Gunung Kaf sebagai pintu menuju dunia tersembunyi yang tak dapat dijangkau oleh pandangan manusia biasa. Gunung ini dikatakan terbuat dari zamrud hijau, memancarkan sinar yang berpengaruh pada warna langit biru yang setiap hari kita saksikan. Tidak hanya itu, di balik Gunung Kaf terdapat tanah putih yang luasnya berlipat ganda dari dunia. Dihuni para malaikat yang senantiasa memohon ampunan untuk umat Nabi Muhammad setiap malam Jumat. Kisah Gunung Kaf bukan sekadar dongeng, melainkan cermin keagungan Allah yang menciptakan lapisan bumi, langit, serta makhluk-makhluk dengan fungsi yang saling melengkapi. Maka menyelami misterinya bukan hanya sekadar pengetahuan, tetapi juga pelajaran mendalam tentang iman, kesabaran, dan kerendahan hati di hadapan Sang Pencipta. Di antara rahasia alam semesta, terdapat keyakinan bahwa semua gunung di muka bumi memiliki hubungan erat dengan sebuah pusat besar bernama Gunung Kaf. Riwayat menyebutkan bahwa Kaf adalah induk dari seluruh gunung yang tersebar. Sementara puncak-puncak lain hanyalah urat yang bersambung padanya. Ibarat sebuah pohon raksasa dengan akar yang menancap ke bumi. Setiap cabang dan rantingnya adalah gunung-gunung kecil yang kita kenal sekarang. Maka tidak heran bila para ulama menegaskan bahwa Gunung Kaf bukanlah sekadar sebuah tempat, melainkan simbol kekokohan bumi yang Allah pancangkan agar tidak terguncang. Dengan zamrud hijau yang membentuk tubuhnya, ia memancarkan sinar yang membiru ke angkasa. Seakan menjadi alasan mengapa langit terlihat biru bagi pandangan mata manusia. Kekuatan Gunung Kaf dijelaskan bukan hanya secara fisik, melainkan juga secara spiritual. Rasulullah pernah menggambarkan bahwa di balik gunung ini terbentang tanah putih luas, 7 kali lebih besar dari bumi yang kita tempati. Tanah itu dipenuhi oleh malaikat dalam jumlah tak terhitung. Mereka memegang bendera bertuliskan kalimat tauhid dan berkumpul setiap malam Jumat. Mereka menangis, berdoa, dan memohon kepada Allah agar umat Muhammad diampuni. Inilah rahasia besar yang membuat Kaf dipandang sebagai tempat agung. Bukan hanya penyangga bumi, tetapi juga saksi doa-doa malaikat yang penuh kasih. Sebagian riwayat menyebut bahwa tanpa Gunung Kaf bumi akan bergoncang hebat dan sulit dihuni. Ia dipancangkan layaknya pasak yang menahan lapisan bumi dari kedahsyatan api neraka yang berada di bawahnya. Allah menciptakan lapisan demi lapisan. Sebagian berupa tanah, sebagian berupa air yang dibekukan, sebagai pelindung bumi agar manusia bisa hidup dengan tenang. Gunung Kaf berada pada posisi paling rahasia. Tak terlihat oleh mata biasa, tertutup tabir gaib yang hanya bisa ditembus oleh para nabi, wali, atau mereka yang dikehendaki Allah. Kisah mengenai Gunung Kaf juga pernah dikaitkan dengan perjalanan Zulkarnain. Diceritakan bahwa beliau naik atas gunung tersebut dan berdialog dengan Kaf tentang rahasia Allah. Dari sanalah terbuka kabar mengenai lapisan-lapisan bumi, perjalanan yang bisa mencapai ratusan tahun, serta betapa luasnya ciptaan Allah yang tidak bisa dijangkau logika manusia semata. Dengan demikian, Kaf tidak hanya sekadar bagian dari bumi, tetapi juga pintu menuju pengetahuan tentang dimensi gaib yang membuat setiap hamba semakin tunduk pada kebesaran Sang Pencipta. Dalam tradisi tasawuf, Gunung Kaf dipandang sebagai simbol perjalanan rohani. Ia menggambarkan puncak tertinggi dalam pencarian makrifat di mana seorang hamba harus mendaki gunung batiniah yang penuh rintangan. Sebagaimana Kaf menahan bumi dari goncangan, hati seorang mukmin pun harus diteguhkan oleh iman agar tidak terguncang oleh tipu daya dunia. Gunung ini menjadi pengingat bahwa alam semesta tidak pernah diciptakan sia-sia dan di balik setiap misteri terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang mau berpikir. Riwayat menggambarkan bahwa di balik Gunung Kaf terbentang sebuah hamparan tanah putih. Luasnya berlipat 7 kali dari dunia. Tempat ini tidak dihiasi pepohonan, tidak pula berisi sungai, melainkan dipenuhi oleh makhluk mulia, para malaikat Allah. Jumlah mereka begitu besar, hingga bila sebuah jarum dijatuhkan dari langit, niscaya akan jatuh mengenai salah satu dari mereka. Masing-masing malaikat memegang bendera panjang bertuliskan kalimat syahadat. Seakan seluruh hamparan itu berubah menjadi lautan tauhid yang tak pernah henti berkumandang.
Setiap malam Jumat, para malaikat itu berkumpul mengelilingi Gunung Kaf. Mereka bersujud, merendahkan diri di hadapan Allah, dan berdoa dengan suara penuh tangisan. Doa mereka bukan untuk diri sendiri, melainkan demi keselamatan umat Nabi Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa umat Muhammad. Begitu permohonan yang mereka panjatkan tanpa henti. Pada saat itu pula Allah berfirman, dengan kasih-Nya yang tak terbatas, bahwa Dia telah mengampuni mereka. Maka di balik misteri Gunung Kaf terdapat rahasia rahmat besar yang mengalir untuk seluruh umat. Pemandangan itu menjadi pelajaran agung bagi manusia. Betapa besar perhatian para malaikat terhadap umat Nabi akhir zaman, hingga setiap pekan mereka mengajukan permohonan ampunan. Hal ini menunjukkan bahwa Allah menjadikan Kaf sebagai salah satu pusat doa tempat langit dan bumi bertemu dalam ketundukan. Tidak mengherankan bila banyak ulama mengaitkannya dengan ayat-ayat Al-Quran tentang luasnya ampunan Allah dan besarnya surga yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Gunung Kaf bukan sekadar pasak bumi, melainkan juga simbol penghubung rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Dalam tradisi sufistik, doa malaikat di balik Kaf sering dipandang sebagai gambaran batiniah. Hati seorang mukmin diibaratkan seperti Gunung Kaf, keras, namun menyimpan cahaya zamrud yang memancarkan ketenangan. Dan di balik hati yang bersih itu, malaikat senantiasa hadir dengan doa-doanya. Maka siapa yang menjaga hatinya tetap putih dan luas, seakan ia memiliki Gunung Kaf dalam dirinya, tempat malaikat turun membawa rahmat. Kisah ini meneguhkan keyakinan bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Bila para malaikat saja memohonkan ampun untuk umat Muhammad, maka bagaimana mungkin manusia sendiri lalai dari doa? Misteri Kaf mengingatkan setiap hamba agar tidak berhenti berharap. Sebab rahmat Allah melampaui batas, bahkan hingga 7 kali lipat luas dunia. Maka barang siapa bersandar kepadanya, ia akan menemukan kedamaian meski dunia penuh guncangan. Gunung Kaf tidak hanya disebut sebagai pasak bumi, tetapi juga sebagai kunci penopang seluruh lapisan yang menyusun dunia ini. Rasulullah pernah menjelaskan bahwa Allah menciptakan lapisan-lapisan bumi sedemikian rupa agar manusia dapat hidup aman. Di bawah Kaf terdapat bumi lain yang jaraknya mencapai perjalanan 500 tahun, diikuti oleh 500 gunung yang dijadikan dari air yang dibekukan, bukan es biasa, melainkan ciptaan Allah yang mampu menahan api neraka agar tidak menghanguskan seluruh kehidupan di atas permukaan. Dengan demikian, Kaf berfungsi sebagai perisai gaib yang menjaga keseimbangan dunia. Ayat-ayat Al-Quran menegaskan fungsi gunung sebagai pasak bumi. Dalam surah Luqman ayat 10, Allah berfirman bahwa gunung ditancapkan agar bumi tidak terguncang. Gunung Kaf adalah puncak dari perumpamaan ini, sebuah pasak kosmis yang menahan bumi sekaligus melindunginya dari bencana yang tak mampu dijelaskan akal manusia. Dengan zamrud hijau yang menyelimutinya, Kaf memancarkan kekuatan spiritual, menjadi tanda bahwa keindahan dan keteguhan bisa berpadu dalam ciptaan Allah. Sayyidina Abdullah bin Salam pernah bertanya kepada Nabi tentang bagaimana bumi bisa tenang. Rasulullah menjawab, dengan gunung-gunung. Lalu ditanya lagi, dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan? Nabi menjawab, dengan gunung Kaf yang dibuat dari zamrud hijau. Dari jawaban itu tampak bahwa Kaf adalah fondasi paling dalam, lebih kuat daripada seluruh gunung yang terlihat oleh manusia. Ia adalah rahasia keseimbangan yang membuat bumi tetap tenang meski di bawahnya ada api neraka yang menyala tanpa henti. Riwayat lain menjelaskan struktur bumi hingga 7 lapisan. Pada lapisan pertama terdapat manusia, di lapisan kedua jin, lalu kalajengking, ular, setan, iblis, hingga malaikat pada lapisan ketujuh. Semua ini menunjukkan betapa luas ciptaan Allah dan Gunung Kaf menjadi poros yang menyatukan keseluruhan tatanan. Jika manusia hanya bisa melihat satu permukaan, maka Kaf adalah saksi bahwa di balik dunia nyata terdapat lapisan-lapisan lain yang penuh rahasia yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang beriman. Kedalaman misteri Kaf bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk meneguhkan iman. Seperti bumi yang ditopang oleh gunung-gunung, begitu pula hati manusia perlu ditopang oleh keyakinan agar tidak goyah. Bila Kaf menjaga bumi dari guncangan, maka iman menjaga jiwa dari kehancuran. Maka kisah Kaf mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada raga atau materi, melainkan pada pondasi batin yang kokoh. Selain menjadi penopang bumi, Gunung Kaf juga diyakini sebagai pintu gerbang menuju alam gaib. Para ulama sufi menjelaskan bahwa Kaf merupakan tempat para wali Allah berdiam, khususnya golongan rijalul gaib, laki-laki gaib yang jumlahnya sekitar 70 orang. Mereka adalah manusia saleh yang menjauhkan diri dari dunia fana,
mengabdikan hidupnya semata-mata untuk beribadah. Dari balik tirai Kaf inilah mereka menjaga keseimbangan spiritual bumi, meski keberadaan mereka tidak dapat disentuh oleh mata biasa. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Gunung Kaf berada di wilayah yang tidak bisa dipetakan. Ada yang mengaitkannya dengan Yaman, ada yang menunjuk ke Persia dekat tembok Yajuj dan Majuj. Bahkan ada yang menyebut wilayah antara Yordania dan Arab Saudi. Namun, apapun dugaan itu, Gunung Kaf tetap tak bisa dijangkau teknologi modern. Ia dilindungi oleh hijab gaib sehingga hanya orang-orang pilihan yang mampu mengaksesnya. Hal ini mengajarkan bahwa tidak semua rahasia Allah boleh dibuka oleh akal manusia, karena sebagian memang disimpan sebagai ujian iman. Tak jauh dari Gunung Kaf disebutkan adanya Pulau Al-Hadir, tempat bertemunya dua arus besar air laut dan sungai. Di sanalah Nabi Khidir, alaihi salam berdiam, menjadi guru para pencari hikmah yang mendalam. Kehadiran pulau itu menambah kesan bahwa Kaf adalah pusat spiritual, tempat berkumpulnya rahasia ilahi dan para wali yang tersembunyi dari pandangan umum. Sebagaimana Nabi Khidir tersembunyi dari pandangan manusia biasa, demikian pula Gunung Kaf berdiri dalam tabir tak kasat mata. Riwayat lain menyebut keberadaan Gunung Nuan di bagian timur dunia yang dihuni oleh kaum perempuan gaib berjumlah 30 orang. Jika Gunung Kaf dihuni laki-laki saleh, maka Nuan dihuni perempuan zuhud yang seluruh hidupnya dipersembahkan untuk ibadah. Keduanya menunjukkan keseimbangan kosmis antara laki-laki dan perempuan dalam dimensi gaib, sebagaimana dunia nyata pun diciptakan berpasangan. Semua ini menjadi isyarat bahwa alam semesta terjaga melalui keseimbangan yang dikehendaki Allah. Kisah tentang Rijalul Gaib, Pulau Al-Hadir, dan Gunung Nuan membuat Gunung Kaf semakin tampak sebagai pusat pertemuan antara dunia nyata dan gaib. Ia bukan sekadar gunung, melainkan kota spiritual tempat para wali bersemayam. Bagi para pencari kebenaran, Kaf adalah simbol bahwa ada dunia lain yang tidak bisa dijangkau dengan panca indera, tetapi hanya dengan hati yang jernih dan iman yang teguh. Bagi sebagian ulama, Gunung Kaf tidak harus dipahami secara harfiah sebagai gunung fisik, melainkan simbol dari batas kesadaran manusia. Ia menggambarkan titik di mana akal tidak lagi mampu menembus rahasia ilahi, dan hanya iman yang bisa melanjutkan perjalanan. Seperti halnya seorang musafir yang terhenti di tepi jurang, Kaf menjadi penanda bahwa manusia memiliki keterbatasan, sementara Allah lah yang maha tak terbatas. Dalam pandangan Sufi, Gunung Kaf adalah lambang perjalanan spiritual seorang salik, yakni orang yang berjalan menuju Allah. Gunung itu bukan tanah dan batu, melainkan rintangan batin berupa nafsu, kesombongan, dan cinta dunia. Menaklukkan Kaf berarti menaklukkan diri sendiri, mengendalikan hawa nafsu agar jiwa dapat mencapai puncak kedekatan dengan Sang Pencipta. Dengan demikian, Kaf adalah gunung dalam hati, bukan sekadar geografi. Beberapa tafsir menyebut warna hijau zamrud Kaf sebagai perlambang Nur Muhammad, cahaya suci yang menjadi asal mula penciptaan. Hijau adalah warna kehidupan, rahmat, dan surga. Ketika Kaf digambarkan memancarkan sinar hijau yang membingkai bumi, itu melambangkan bahwa seluruh alam semesta ditopang oleh rahmat Nabi Muhammad. Dengan cara ini, Kaf bukan hanya penopang fisik, melainkan juga penopang spiritual jagat raya. Bahkan dalam literatur tasawuf, perjalanan menembus Gunung Kaf disamakan dengan menembus hijab-hijab gaib yang menyelimuti hati manusia. Setiap lapisan hijab adalah tabir antara hamba dan Tuhannya. Semakin jauh seorang pencari kebenaran berjalan, semakin dekat ia pada inti cahaya yang tak lain adalah pengenalan kepada Allah. Gunung Kaf dalam hal ini adalah simbol tabir terakhir yang harus dilampaui untuk melihat hakikat. Dengan demikian, Gunung Kaf bukan sekadar mitos dalam kitab-kitab lama, tetapi pengingat yang abadi. Ia mengajarkan bahwa dunia ini penuh rahasia yang tidak semua bisa dijawab oleh logika. Bahwa untuk menembus gunung terakhir dalam hidup, manusia memerlukan hati yang tunduk dan iman yang kokoh. Kaf adalah cermin dari perjalanan jiwa menuju Allah, dari bumi yang fana menuju keabadian. Walaupun kisah Gunung Kaf tercatat dalam banyak kitab tafsir dan literatur sufi, keberadaannya tetap menjadi misteri. Sebagian ulama berpendapat bahwa ia nyata namun tertutup hijab gaib sehingga tak terlihat oleh manusia, sementara sebagian lain menafsirkannya sebagai simbol belaka, sekadar perumpamaan tentang batas pengetahuan manusia. Dua pandangan ini berjalan berdampingan selama berabad-abad, meninggalkan ruang renung yang luas bagi setiap pencari kebenaran. Para penjelajah dari masa klasik hingga modern berusaha mencari keberadaan Gunung Kaf. Namun, seperti halnya sebuah fata morgana, setiap upaya selalu berakhir buntu.
Seakan gunung itu hanya menampakkan diri bagi mereka yang hatinya telah bersih dari keduniawian. Kegagalan demi kegagalan justru memperkuat keyakinan bahwa Kaf bukanlah sekadar objek fisik, melainkan rahasia besar yang disembunyikan Allah dari pandangan umum. Sebagian riwayat menegaskan bahwa hanya pada hari kiamat, ketika rahasia alam semesta dibuka, tabir gunung Kaf akan tersingkap. Pada saat itu, manusia baru menyadari betapa kecil dirinya di hadapan kebesaran Allah. Kaf akan berdiri sebagai saksi bahwa alam semesta selama ini dijaga oleh aturan ilahi yang tidak pernah goyah. Ia adalah benteng yang menjaga bumi dari kehancuran sebelum tiba waktunya. Bagi kalangan awam, kisah Gunung Kaf mungkin terdengar seperti dongeng penuh imajinasi. Namun dalam tradisi Islam, kisah-kisah semacam ini memiliki nilai pengajaran yang dalam. Ia tidak semata-mata menghibur, melainkan mengingatkan manusia tentang keterbatasan akal, tentang keagungan ciptaan Allah, dan tentang perjalanan spiritual yang harus ditempuh menujunya. Dengan demikian, Kaf hidup bukan di peta bumi, melainkan di hati setiap orang yang beriman. Gunung Kaf tetap berdiri sebagai misteri agung. Entah ia benar-benar ada di balik cakrawala atau hanya simbol dalam kitab suci, ia tetap menjadi cahaya yang membimbing jiwa-jiwa yang mencari kebenaran. Kaf mengajarkan bahwa ada wilayah yang tidak bisa ditembus sains, dan disitulah iman menemukan maknanya. Sebuah pengingat bahwa manusia hanyalah musafir, sementara Allah adalah tujuan terakhir. Gunung Kaf dengan segala misteri dan rahasianya mengajarkan manusia tentang kebesaran Allah dan keterbatasan diri. Ia bukan sekadar gunung fisik, melainkan simbol dari fondasi bumi, keseimbangan alam, dan perjalanan spiritual manusia. Dari zamrud hijau yang memancarkan cahaya hingga tanah putih luas yang dihuni malaikat, setiap elemen menyimpan pelajaran tentang iman, ketundukan, dan pengabdian. Kisah ini mengingatkan bahwa ada hal-hal di dunia yang tidak bisa dijangkau akal, tetapi hanya dapat dipahami dengan hati yang bersih dan iman yang teguh. Para wali, Rijalul Gaib, serta Nabi Khidir, alaihi salam yang dikisahkan tinggal di dekat Kaf menunjukkan bahwa kehidupan sejati bukan sekadar dunia material, tetapi juga dunia batin yang penuh rahmat dan hikmah. Gunung Kaf menjadi metafora bagi perjalanan manusia menuju kedekatan dengan Allah. Penuh rintangan, tersembunyi dari pandangan dunia, namun penuh cahaya dan petunjuk bagi yang mencari kebenaran. Kisah Gunung Kaf juga mengajarkan bahwa setiap ciptaan Allah memiliki fungsi dan tujuan. Gunung sebagai pasak bumi, malaikat sebagai penjaga dan pemberi doa, serta lapisan bumi yang menyusun dunia, semuanya menunjukkan keteraturan yang menakjubkan. Dengan memahami hal ini, manusia diingatkan untuk selalu bersyukur, menjaga iman, dan meneladani para wali yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Walaupun keberadaannya tetap menjadi misteri, baik bagi ilmuwan modern maupun pencari dunia gaib, hikmah Gunung Kaf tetap hidup dalam hati mereka yang beriman. Akhirnya, Gunung Kaf mengingatkan kita bahwa alam semesta adalah ciptaan yang luar biasa, penuh keindahan dan rahasia, serta setiap manusia adalah musafir yang harus menapaki perjalanan spiritual dengan hati yang bersih. Semoga kisah ini menambah iman, memberi inspirasi, dan menjadi pengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.